Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari grupnya MNC dan ada dua yang di request. Yang pertama ada IPTP, kedua Kepik, ketiga IATA, keempat Behit, kelima Becap, keenam BABP, ketujuh MNCN, ke-8 BMTR, ke-9 ILS dan terakhir SEN. Langsung saja ke saham pertama. Ada IPTP yang ditutup terkoreksi tipis 1,53% ke harga 64. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker sebenarnya IPTP hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPTP menurut saya sih jelek ya. Kalau nggak mampu kembali ke atas 70. Dan dia juga pelan-pelan turunnya. Dan kondisi seperti ini menurut saya lebih baik wait and see aja dulu ya. Belum menarik nih karena resikonya lebih besar nih ya. Dia kan sepertinya itu gagal bertahan di atas 68 70 tuh. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Jangan dipaksa kondisi seperti ini ya. Beli di bawah bisa aja turun lebih dalam karena IPTP itu kan sudah menjebol support dari semenjak Januari tahun ini. Support tahun ini aja dijebol dia udah. Jadi lebih baik wait and see aja dulu untuk IPTP kecuali dia naik lagi ke atas 70 itu ya. Jadi seperti itu untuk IPTP. Langsung saja ke saham kedua. Ada Kepik yang ditutup di harga 74 terkoreksi 2,63%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker sebenarnya Kepik masih ada distribusi dari CMG tapi brokernya EP akum. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPTP juga jelek. Kalau nggak balik ke 80 mending tunggu dia di atas ya. Di atas 80 itu lebih aman, lebih konfirmasi dia bertahan akan mencoba naik lagi. Kalau di bawah nangkap pisau jatuh ya, diirisnya pelan-pelan. Jadi lebih baik hindari dulu untuk Kepik. Seperti itu untuk Kepik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IATA yang hari ini penutupannya ditarik naik dari ARB ya. Dekat-dekat ARB itu ditarik naik berapa papan tadi, 10 papan apa ditarik ya. Dan menguat tipis 1,6%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya IATA ada akumulasi dari brokernya EP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IATA hari ini ditarik naik ya, penutupan dan berhasil naik ke 127. Dengan kondisi seperti ini untuk IATA wait and see aja dulu, lihat besok ya. Karena hari ini dia kena marking the close, tutupannya di markup. Jadi sekitar 8 papan apa 10 papan itu. Dari 117 118 tuh ditarik langsung ya ke 127 di akhir sesi ya penutupan. Jadi wait and see aja dulu. Kalau untuk IATA ini menurut saya tunggu dia di atas 131 sampai 135 itu. Nah, di area ini nih akan menarik lagi. Bisa jadi dia fast breakdown. Tapi kuncinya ya besok dan lusa Rabu itu harus sudah kembali ke atas 130. Itu bisa menarik untuk IATA. IATA itu akan lebih menarik kalau sudah di atas 130, 135. Di atas itu. Kalau masih di bawah itu hati-hati. Jadi seperti itu. Untuk IATA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Behit yang ditutup di harga 59 terkoreksi 1,63%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Behit hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Behit pelan-pelan koreksi kalau kondisi seperti ini loh ya. Ya titik aman pertamanya itu support minor yang harus dijaga itu 59 dan 60. Kalau dia turun dari itu ke 55 sampai 54 lagi. Jadi karena ini ada indikasi pola 3 black crow ya. Bisa jadi ada teknika rebound. Kelihatannya juga kan dia koreksi volumenya kecil. Ya 3 hari makin menurun berarti kan seller nggak kuat nurunin. Jadi besok itu harus ada teknika rebound. Kalau bisa tutup di atas 60 sampai 61. Di atas EMA 20-nya garis biru ini untuk Behit. Jadi besok kalau mau bagus Behit harus rebound. Seperti itu untuk Behit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Becap yang ditutup di harga 80 menguat 2,56%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya Becap hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Becap sudah mencapai support dulunya tuh neckline sebelum dia rally panjang 80. Jadi sekarang ini dia di area demand. Apakah mampu bertahannya kita nggak tahu ya, tergantung marketnya, bagaimana kondisi market maker untuk menggerakkan saham Becap. Memang
susah juga diikutin ya. Dia coba menembus waktu itu 160, gagal koreksi dalam tuh. Tuh bayangin kalau nggak pakai stop loss ya, kalau kondisi saham-saham yang seperti ini nih, yang volatilitasnya tinggi, kalau turunnya tuh nggak ketakar lagi, bisa turun terus kan, diiris pelan-pelan. Nah itu yang bahayanya ya. Mending cut loss 5-7%, tapi kita bisa cari di saham yang lain daripada berharap. Boleh berharap tuh di saham-saham fundamental bagus, misalnya TLKM, ASI atau Big Bang. Itu pejam mata aja, biarpun nyangkut nggak masalah, tidur pun nyenyak ya. Kalau kondisi saham yang seperti ini ya, saya tuh tega cut loss daripada saya nunggu. Nanti kan kalau uang kita semua nyangkut, pas ada momentum saham-saham uptrend, kita hanya bisa menonton, melihat saham kita itu berkurang untuk floating loss-nya. Nah, jadi kita nggak bisa masuk kalau nggak top up lagi dana untuk mencari beli saham. Jadi seperti itu ya. Untuk Becap kondisi seperti ini ada candle pembalikan arah, tapi lebih baik wait and see aja dulu. Lebih baik saham-saham seperti Becap nih lihat momentum. Misalnya hari itu ada momentum buying power kuat, ikutan masuk. Dapat 3% sampai 7% bungkus ya. Kalau Bapak Ibu tertarik bagaimana cara menganalisa bid offer, menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan bagaimana tahu di mana titik entry-nya untuk scalping, ODT fast trade, ataupun untuk beli buy on weakness, buy on support, saham-saham swing trade, itu bisa digunakan dengan teknik scalping yang saya ajarkan. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, daftar di kelas scalping ya. Siapa tahu bulan depan saya ada buka lagi untuk kelas scalpingnya. Jadi seperti itu. Untuk Becap langsung saja ke saham selanjutnya, ada BABP yang ditutup juga terkoreksi 0,96%, target 103. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya BABP ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP juga sepertinya ratio-nya nih nggak ada kelanjutan ya. Waktu itu kan dia di harga 130, tapi karena dia nggak mampu naik dan akhirnya koreksi. Ini juga ya sempat membentuk rounding bottom, sayangnya nggak mau tembus 140, koreksi dan jebol. Seperti itu. Untuk kondisi seperti ini masih jelek ya. Kalaupun nekat beli, yang penting support kuatnya tuh 100, jebol itu tinggalin aja, bisa turun lebih dalam untuk BABP. Seperti itu untuk BABP. Kalau dilihat dari MACD-nya sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, koreksi juga ya memang volumenya biasa aja. Kalau dilihat dari volume koreksinya ya kecil, cuman ya takutnya diiris pelan-pelan. Paling kalaupun teknik rebound biasa mungkin 2% sampai 4% bisa lah. Ya bisa dimanfaatin juga, cari profit. Tapi untuk swing jangka menengah ya menurut saya belum dulu lah untuk BABP, lebih baik cuan bungkus. Jadi seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MMCN yang ditutup di harga 745, menguat 0,67%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya MMCN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MMCN ini juga salah satu saham swing trade saya yang saya hold mau 6 bulan sampai setahun yang gagal. Sudah jebol 780, nggak menarik menurut saya ya. Kecuali dia minggu ini balik ke atas 780. Di bawah itu potensi turun lebih dalam. Mending hindari dulu untuk MNCN ya. Tunggu aja tahun depan, siapa tahu mulai ada gerakan untuk mendekati pemilu nanti. Ya bisa diperhatikan, tapi untuk saat ini sepertinya momentumnya hilang untuk MNCN. Seperti itu untuk MNCN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup di harga 276, terkoreksi 2,81%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BMTR didistribusi oleh si Kajet 264.000 dan BK 74.000 yang nampung tipis-tipis dan broker retail. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini juga susah ngikutinnya ya. Saya juga ada beli di 300 pas candle merah di tanggal ini ya. Saya belinya di November ya. Saya beli di 300, nggak sempat tektok-tektok karena mepet harganya ya. Perkiraan saya dia ke 320 itu bisa TP di area itu atau 340. Tapi akhirnya cut loss di akhir November 22 tuh ya. Karena candle merah di bawah EMA 20-nya saya pertimbangkan cut loss saja. Sudah kelamaan saya nunggunya 2 minggu nggak gerak-gerak ya. Jadi ya saya cut loss saja daripada nunggu. Dan akhirnya dia terus turun lebih dalamnya. Seperti itu ya. Susah juga nih ngikutin BMTR nih.
Perkiraan kan udah bagus nih, udah ketutup break juga dan konsol. Nah ini contohnya ya, saham-saham konsolidasi seperti ini tiba-tiba ada buangan. Itu yang perlu dihindari. Jadi hilang sudah momentum BMTR, kecuali besok dan lusa minggu ini kembali ke atas 280. Kalau terus turun ya udah tinggalin aja. Atau kalau mau hot juga boleh, tapi perlu sabar mungkin setahun sampai 1,5 tahun ke depan dari bulan ini. Jadi seperti itu untuk BMTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ILS yang ditutup menguat 10,52% ke harga 105. Kalau dia transaksi asing, net buy tapi tipis. Kalau di brokers kemarinnya ILS hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal ILS nih volume meningkat, apakah ini serius naik? Kalau dilihat dia itu membentuk swing low di 90 pas angka genap. Jadi ini bisa konfirmasi swing low, bisa jadi support sandarannya atau support kuat. Jebol 90 berarti gagal. Kalau mau bagus berarti dia harus tembus 110 besok ya. Besok uji 110 dulu. Kalau itu tembus baru 120. Jadi masih menarik nggak? Masih menarik untuk ILS, cuman harga sekarang kurang ideal kalau baru beli. Kalau Bapak Ibu beli di tanggal 9 Desember atau hari ini pas dia mendekati 90 itu nekat beli atau 91, yaitu area belinya. Pokoknya jebol itu tinggalin untuk ILS. Kemungkinan ini sinyal untuk dia mencoba uptrend. Kuncinya 110 besok tembus sih gas ILS ya. Ini baru permulaan, dia udah turun dalam itu. Kalau dihitung dari high-nya udah turun 80%, ya saatnya lah dia bangkit dulu ya. Teknik rebound-nya kalau ini terjadi double bottom, targetnya bisa ditarik dari swing low ke swing high ya, 127 168, atau menggunakan support resisten klasik yang dulu. Jadi kan kelihatan 150 sempat ditahan dan akhirnya jebol melorot. Nah itu arahnya 150. Dari harga sekarang masih ada potensi upset 45%. Tapi ini disclaimer on, support kuatnya 90 untuk ILS ya. Ini lebih besar nih. Kalau tadi agak kecil, mohon maaf ya. Mungkin Bapak Ibu yang dari handphone nggak melihat lebih jelas. Nah ini ya. Jadi ILS sudah membuat swing low-nya di 90. Kalau ini konfirmasi swing low, kelihatan volume besar ya, siap-siap naik ke atas. Besok kuncinya 110 tembus, siap-siap 150. Bisa seminggu karena arahnya kan 25% 35 ya, bisa terjadi lah minggu ini ke 150 kalau memang konfirmasi di break, kalau memang bandarnya mau seperti itu ya. Ya kita tuh cuman bisa ngikutin bandar, apapun yang terjadi kita cuman bisa bereaksi. Kalau bandarnya guyur ya kita juga jualan dulu daripada dibawa nyangkut. Nah seperti itu. Kita lihat ILS ditarik nggak besok tembus 110. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SEM yang ditutup menguat 26,25% ke harga 202. Perubahan praksi harga disentuh. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokar semarnya SEM malah distribusi. SHEPII distribusi. Yang nampung malah broker retail AJET, PD, YP. Ini yang menjadi sentimen ya. Ada news kalau suami Ibu Puan Maharani, Ketua DPR Indonesia itu masuk ke CEM dan juga itu sudah dikonfirmasi oleh manajemen. Jadi seperti itu. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sen ini baru IPO juga di Juli ya, berarti 5 bulan yang lalu, dan dia sudah kembali all time high. Ini resikonya tinggi kalau udah atas nih ya. Kalau berani beli di pucuk harus siap resiko. Kalau dilihat support kuatnya ya 200-190 itu area demand. Itu nggak boleh jebol. Kalau jebol berarti false break dan bisa koreksi lagi lanjut turun. Jadi seperti itu ya. Ini nggak ideal kalau baru beli harga sekarang. Harga-harga pucuk nih. Kan dia udah naik. Memang bisa naik terus. Cuman ya yang penting punya trading plan. Jangan sampai tiba-tiba dia balik arah dan terus turun. ARB misalnya berhari-hari Bapak Ibu nyangkut ya. Harus siap cut loss kalau masuk di harga-harga atas, kecuali saham Big Bang mau beli harga all time high, nyangkutnya pun ya nggak masalah. Paling tahun depan balik lagi all time high. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.